Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Belum semuanya melambaikan tangannya. Shalom. Berapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Lambaikan tanganmu. Ini diberkati oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan ibadah streaming kita melalui Facebook dan YouTube, dan para pendengar di 107,7 FM. Kami percaya, kita semuanya percaya saat kita meninggikan nama Tuhan, Dia Allah yang tanpa batas yang akan menjamah dan melawat seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang bergirang-girang mau meriah-riah di hadapan Tuhan, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Boleh bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau yang menghantarkan kami memasuki ya Tuhan bulan yang terakhir di tahun 2020 ya Tuhan. Kami mau berkata bukan karena kekuatan dan kegagahan kami ya Bapa yang baik, semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Allah yang senantiasa yang berjalan bersama dengan kami dengan kebajikan dan kemurahan-Mu ya Bapa yang baik. Bapa, saat ini ya Tuhan Yesus, di rumah-Mu yang kudus, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami Bapa yang baik. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu lewat pujian penyembahan kami. Sebab itu kami ada ya Tuhan. Kami ada ya Tuhan untuk menjadi pemuji dan penyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau berkata Bapa, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan sesuatu yang besar ya Bapa yang baik akan Kau sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dedikasikan ibadah kami siang hari ini bagi nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ya Tuhan siang hari ini menjadi ibadah yang berkemenangan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi-Mu segala pujian ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Mari persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu
pernah sedetik pun Yesus Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu ada ya Tuhan. Engkau ada ya Tuhan di setiap waktu kami ya Bapa. Mari hanya jemaat Tuhan saja katakan, Kau selalu. Terima kasih. Siang hari ini kami mau deklarasikan ya Tuhan, setiap pujian penyembahan hak kami hanya bagimu ya Bapa. Kami mau memujimu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani memujimu, menyembahmu. Kami mendeklarasikan hanya Kau Tuhan.
Ya ralaba shiki ya ralaba ya lana ya lana mashande. Ya ralana mashando ya nakana mashiki ya ralala. Kami tahu Kau ada di sini ya Tuhan. Kami tahu Kau ada dalam hidup kami. Bergerak bersama dengan kami. Ralabaya 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 ralabo. Uralaba kata karalaba shiki di. Ya ralaba laba 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 sekalipun ya Tuhan dagingku, bagianku habis lenyap, namun Engkau tetaplah Allah selama-lamanya bagi kami ya Tuhan. Uralaba kata karalaba shiki ya ralaba karalaba ya ralaba ya ralaba
kami berdoa bagi Indonesia. Tuhan, kami berdiri atas Indonesia, negeri tercinta tumpah darah kami. Bapa, ini negeri kami Tuhan. Tuhan, kami meminta perlindungan surga. Kami minta campur tangan surga. Pulihkan negeri kami Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berkata, segala roh huru hara, kejahatan, roh perpecahan, bencana alam, sakit penyakit, kemiskinan, bersehati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau keluar dari negeri kami, keluar dari Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memerintah atas negeri kami. Diberkati udaranya, perairan dan daratannya. Setiap orang akan bertekuk lutut dan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bangkitlah Indonesia, bangkitlah, semangatlah, sebab Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Diberkati pemerintahan Tuhan, TNI Polri, bahkan para ahli-ahli Tuhan, ahli ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kami berdoa biar mereka boleh bekerja sama, bersinergi Tuhan untuk membangkitkan negeri kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Berkati gereja ini, berkati hamba-Mu kepala kami. Kami berdoa kuatkan rohnya, kuatkan jiwa, kuatkan tubuhnya ya Allah, untuk menyatakan kebenaran Tuhan dan menyiapkan satu umat yang layak bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan sampai di penghujung tahun ini Tuhan, kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya dan sungguh teramat percaya, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, tak akan berkekurangan kami ya Allah. Terima kasih, kami siap mengakhiri tahun ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kami mau menari, bersuka cita lebih lagi bersama Tuhan. Mari umat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini. Lambaikan tanganmu. Mari coba lihat kanan kirimu, berikan salam sehati dengan senyum yang termanis. Katakan, saya mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Haleluya. Sekali lagi, berapa banyak kita yang siap memuji nama Tuhan? Lambaikan tanganmu. Mari menari bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Mari angkat kedua jempolmu Bapak Ibu. Sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, amin. Bapak Ibu, mari coba lihat samping kanan kirinya, katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik.
Ibu, kita mau menari 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Amin. Siap? Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita mau putar-putar. Tuhan, angkat kedua jempolnya. Jangan malu-malu menari bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya kita mutar ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya coba tepuk tangan di atas kepalanya lebih-lebih lagi. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan, jika sebentar Engkau izinkan kami untuk boleh menggenapi kebenaran firman-Mu, di mana orang tua anak-anak ini datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu anak ini terlahir atas rencana-Mu Tuhan, dan Engkau berikan kepercayaan bagi orang tua mereka untuk melahirkan, mendidik, membesarkan, bahkan menuntun dia untuk mengenali Kristus. Kami percaya acara ini bukan sebatas seremoni gereja,
Tapi ada hikmat yang kami dapatkan lewat kehadiran-Mu yang akan memberkati anak-anak ini sampai masa depannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Betel Indonesia tidak melaksanakan pembaptisan terhadap anak-anak kecil. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Gereja Betel Indonesia melaksanakan upacara penyerahan anak kepada Tuhan seperti yang akan kita laksanakan hari ini. Di dalam Injil Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya akan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Artinya percaya dulu, kenal dulu siapa Tuhan. Dan kemudian dia menyadari hidupnya yang penuh dengan kekurangan, sehingga dia bertobat lalu menyerahkan diri untuk menerima meterai pembaptisan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita habiskan acara penyerahan anak ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus, marilah kita hadir di hadapan Tuhan, kita habiskan ibadah penyerahan anak ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang kekal, kami datang memohon kepada-Mu Tuhan. Pandanglah anak-anak ini dan berkatilah dia. Bimbinglah mereka oleh Roh Kudus-Mu yang ajaib, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita ke depan. Kita akan menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku serahkan engkau Jiban Alfador bangun ke dalam tangan Tuhan. Kuasa ilahi akan menyertai perjalanan kehidupanmu sampai hari tuamu. Kau akan menjadi anak yang bijaksana di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, terutama bagi Tuhan. Tuhan akan menanggalkan segala masa lalumu dan engkau menjadi orang yang percaya kepada Yesus seumur hidupmu. Damai sejahtera Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, dalam campur tangan Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini bahkan sampai selamanya. Aku serahkan engkau Karen Hapuk. Dalam kasih kemurahan Tuhan akan menuntun kehidupanmu untuk menjadi orang yang takut kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan menjadi anak kesukaan bagi keluarga. Tuhan lagi menuntun masa depanmu, bahkan engkau akan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan akan menjaga engkau siang dan malam, dan engkau akan dipanggil untuk menjadi orang yang melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Berkat damai sejahtera Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai selamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan engkau Ezekiel Hutama dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna sampai masa depanmu, dan Tuhan akan menjaga engkau sampai hari tuamu. Berkat damai sejahtera Bapa di surga dalam cinta kasih Yesus Kristus,
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan Engkau Rahel Glausela Silitonga ke dalam tangan Tuhan. Berkat damai sejahtera Bapa akan melindungi Engkau sampai hari tuamu. Pertolongan Tuhan akan menyertai masa depanmu. Bahkan akan menjadi anak yang berguna di hadapan Tuhan dan berbakti kepada nusa. Terima kasih Bapa atas berkat yang Tuhan ulurkan bagi anakmu ini. Damai sejahtera-Mu turun pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan Roh Kudus akan menyertai hari ini sampai selamanya. Berkati orang tua dari anak-anak ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk boleh memberikan kuasa. Sehingga mereka akan mampu untuk memberkati, menuntun, mengajari, bahkan mendidik anak-anak ini menjadi anak yang berguna di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu turun bagi keluarga, otoritas akan turun bagi orang tuanya untuk mendidik anak ini sampai pada hari kesuruhannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera Bapa, kuasa Roh Kudus, dan pertolongan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Persembahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab ketika kami ada di dalam Tuhan dan firman-Mu ada dalam hidup kami, maka segala sesuatu Tuhan akan sediakan untuk memberikan kami pertolongan yang sempurna. Kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi yang sangat ajaib, yang tidak pernah jauh dari hadapan kami. Kau menuntun kami siang dan malam, hari lepas hari, bahkan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Saatnya kami akan mengakhiri tahun 2020. Sungguh besar karya-Mu Tuhan yang menuntun kami hingga saat ini. Sebagaimana kami ada Tuhan terhindar dari COVID-19, terhindar dari bencana alam, terhindar dari sakit penyakit yang menakutkan. Semua itu adalah keajaiban yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Pertanda bahwa Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih kami naikkan syukur Tuhan di penghujung tahun ini atas segala kehadiran-Mu yang tidak pernah lalai dalam menangani kehidupan kami. Sehingga kami tak beroleh kemurahan dan kami akan selalu memuji, memuliakan Engkau di atas segalanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, sebentar Engkau akan berbicara bagi kami. Urapi hati, telinga dan pikiran kami untuk kami boleh tempat di mana benih firman-Mu ditaburkan. Dan kami akan memaknai firman-Mu ini menjadi terang di hadapan kami untuk kami dapat melangkah berjalan menuju kepada panggilan sorgawi. Urapi hamba-Mu Tuhan, bahkan nyatakan pertolongan-Mu lewat pemberitaan firman ini. Kami akan menemukan sesuatu yang baru di mana kami akan menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020, tahun yang mungkin bagi banyak orang ini tahun yang menakutkan, di mana tidak pernah atau belum pernah terjadi keadaan yang sedemikian rupa, yang sampai mendunia, membuat manusia sampai hari ini ragu dengan keberadaannya tentang hidup yang akan dijalani beberapa hari ke depan. Namun sebagai orang percaya, justru keadaan ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena apabila ada seseorang menganggap dirinya lemah sementara musuhnya kuat, dia butuh pertolongan. Kalau mungkin musuh kita tidak bisa deteksi, kita tidak bisa prediksi, dan kita tidak tahu di mana posisinya, itu rasa khawatir itu akan semakin besar.
Tapi justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita merasa kehilangan kemampuan untuk boleh keluar dari masalah ini, disitulah Tuhan mengulurkan tangan ingin menolong saudara dan saya. Amin. Anda lihat atau tidak lihat, tangan Tuhan sedang terulur. Yakini dalam memasuki tahun 2021, keadaan kita akan tetap semakin dan semakin baik lagi. Amin. Nah saudaraku, berbagai ahli kesehatan bahkan dari hamba-hamba Tuhan mendapatkan sebuah penglihatan bahwa pandemi COVID ini belum berakhir sampai tahun 2021. Bahkan mungkin akan menyeberang ke tahun 2022. Nah mungkin kita sudah melihat ada titik cerah, ada vaksin yang akan menolong manusia untuk tidak terinfeksi. Tapi tidak tertutup kemungkinan ini ada mutasi gen dari virus yang ada sekarang. Sehingga vaksin tersebut tidak memiliki kekuatan lagi. Karena di bidang kesehatan kita harus mengakui bahwa mutasi gen yang terjadi dalam setiap makhluk kehidupan ini terus akan berkembang dan akan berlangsung. Tapi pemberitaan ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi untuk kita boleh mengerti dan memahami ada apa dengan keadaan yang sedang kita alami dan bagaimana sikap hati kita untuk meresponi keadaan ini. Nah, tidak secara kebetulan kita terpanggil menjadi seorang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, kalau saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, berarti Kristus itu tidak pernah jauh dari kita. Sehingga kalau Yesus itu tetap ada dalam diri kita, dekat dengan kita, bahkan tinggal di dalam hidup kita, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir dan untuk takut. Karena saya lihat kondisi yang terjadi hari-hari ini, sebenarnya rasa takut itulah yang paling menonjol, yang paling berpotensi untuk membuat seseorang menjadi meninggal. Bukan COVID-nya yang paling menakutkan, tapi rasa khawatirnya. Kalau mungkin satu orang di antara keluarga kita kena COVID, itu satu keluarga besar itu mengalami trauma. Susah, mau didekati susah, tak didekati susah, serba sulit. Nah kita tidak tahu di mana itu COVID itu berdiri. Di mana itu ada. Kalaupun secara medis kita dianjurkan untuk menjaga protokoler kesehatan dengan 3 atau 4M, yang jelas itu bukan merupakan sebuah kepastian. Namun yang pasti, imani Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang melindungi kita-kita di tempat ini. Amin. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu. Karena persoalan ini akan terus terjadi. Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman, keadaan akan semakin sukar. Sukar dalam arti susah, bahkan tidak bisa ditanggulangi. Nah kan tetapi kalau kita kembali kepada panggilan Kristus dalam kehidupan kita, sebagaimana seorang Daud pernah berkata di dalam Mazmur 77 ayat 11 dan 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ini Mazmur Daud ini terlahir dari hati nurani yang paling dalam. Justru bukan dalam keadaan enak, tapi justru dalam keadaan kesesakan, masalah yang besar. Coba ketika seorang Daud memusuhi atau dimusuhi seorang raja, itu sudah teramat luar biasa, saudara. Sedangkan mungkin hanya seorang tetangga memusuhi kita, itu sudah membuat kegelisahan bagi kita. Tapi ini seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang berkuasa menjadi lawan bagi dia. Akan tetapi dia yakin bahwa kekuasaan dunia ini tidak akan pernah menandingi kekuasaan daripada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah masalah yang luar biasa itu, justru perhatiannya tidak kepada masalah, tapi terhadap Tuhan. Nah lebih lanjut Daud pernah berkata di Mazmur 40 ayat 5, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
Ada suatu angka yang tidak terbatas yang diukur oleh seorang Daud tentang siapa Tuhan dalam kehidupan. Dalam bahasa Batak lebih tegas lagi. Baik, kita lanjutkan, ada kesalahan teknis. Torop doa kahalongangan doho sakakmu di baiko maredopon hami ali jahuba debataku. Dangadong tu dosamu tupe naing barita honoku jala poboku ale daktar pajojorau tahe di baen gudang. Nah, sebenarnya hidup kita ini menceritakan kebaikan dan perbuatan Tuhan. Bukan membahas sesuatu yang sifatnya negatif yang membuat kita khawatir dan takut. Namun dunia akhir-akhir ini menarik perhatian kita untuk lebih lama memperbincangkan masalah itu ketimbang memperbincangkan kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Sehingga kita menganggap bahwa Tuhan itu biasa-biasa saja. Rutinitas ada dalam hidup keagamaan kita. Tapi kalau saudara dan saya menyadari bahwa hidup kita ada sampai pada pagi hari ini menjelang siang ini, itu semua adalah keajaiban. Coba kita bayangkan kita tidur malam dalam keadaan letih. Dan kemudian bangun pagi-pagi, bikin janji lagi nanti jam 5 kita teleponan. Coba kalau saudara tidak bangun jam 5 bahkan seterusnya. Telepon berdering, tidak ada jawaban. Jadi kalau saya bisa membuka mata, bisa bernapas dan sadar kembali dari ketertiduran, itu keajaiban, saudara. Sehingga layaklah ketika saya terbangun, saya duduk mengucap syukur kepada Tuhan, sungguh besar perbuatanmu. Banyak yang telah kau lakukan Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud dan rencanamu yang luar biasa. Jadi kalau terlalu sering kita melihat sesuatu pertunjukan yang aneh, lama kelamaan ini bukan aneh lagi. Oh, dulu udah pernah saya lihatin. Saya teringat waktu saya masih SR dulu, sekolah rakyat, belum SD pada saat itu. Kami sekali setahun sering disuruh guru mengumpulkan uang. Karena akan ada pertunjukan di Tanah Labang. Orang bisa bawa sepeda motor dengan tutup mata. Orang bisa melompat api yang dengan tutup mata. Orang bisa digergaji dalam peti tidak terpotong. Ini suatu hal yang aneh. Untuk itu saya harus bayar. Karena itu tidak biasa. Ini adalah suatu keajaiban. Nah, ada banyak hal-hal ajaib yang dipertontonkan oleh dunia ini kepada saudara dan saya. Nah, keajaiban fenomena alam yang terjadi hari ini sering menyita pikiran kita, perhatian kita. Tanpa kita menyadari bahwa Tuhan kita itu jauh lebih ajaib dari apa yang ada di depan mata kita. Saya sudah cerita 2 kali ibadah tadi pagi. Bahwa semalam ada burung merpati yang masih muda. Terbang di halaman. Karena dia baru belajar terbang, dia hanya bisa 3 meter. Kemudian saya lihat ada ancaman, ada anjing, ada kucing mau menerkam sang merpati ini. Dan saya merasa tertarik untuk menolong dia. Kemudian saya usahakan, saya tangkap, tidak bisa, saya tidak mampu mengajarnya. Saya pulang ke rumah. Tiba-tiba sudah ada di depan gereja ini. Dan dia masuk ke gereja ini. Oh, merpati cari perlindungan. Bukan ke jalanan, bukan ke tempat lain. Sementara saya mau tolong, ternyata dia minta tolong kepada sebuah pribadi yang sanggup menolong dia. Saya masuk, saya tangkap. Dan kemudian saya dapatkan, saya perhatikan kakinya, saudara. Kenapa burung merpati ini bisa hinggap di kabel listrik tegangan tinggi yang 2000 volt? Sementara hanya 220 volt saya sentuh di rumah.
itu gemetarnya bukan main. Hilang semua. Ini 2000 volt di tegangan tinggi yang paling tinggi itu. Itu burung bisa hinggap. Nah, saya teringat waktu peristiwa penciptaan burung di udara, ikan di laut. Tuhan menciptakan burung di udara. Saat itu belum ada listrik, saudara. Sehingga kita bertanya, ternyata teknologi yang berkembang hari-hari ini ada risiko. Tapi ketika risiko itu boleh ada di tengah-tengah perkembangan teknologi, jauh-jauh hari Tuhan telah persiapkan sistem perlindungan bagi si burung merpati ini untuk tidak tewas oleh karena arus yang tinggi. Ajaib, saudara. Tapi karena kita terlalu sering melihat burung-burung yang begitu ramai bertengger di atas kabel, itu menjadi suatu hal yang biasa. Tanpa kita pernah merenungkan bahwa ada keajaiban. Tuhan merancang kaki daripada burung ini untuk tahan di arus yang tinggi. Sementara Thomas Alva Edison menciptakan listrik ribuan tahun kemudian. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang terjadi ribuan tahun ke depan. Tuhan sudah tahu ada malapetaka ribuan tahun ke depan. Tapi ingat, saudara dan saya telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mampu dan bertahan dalam masalah-masalah seberat apapun yang akan terjadi. Amin. Jadi ini masalah bukan secara kebetulan. Tapi ini masalah sudah ada dan akan ada dan terus ada. Tapi sebagaimana Tuhan merancang sistem proteksi untuk supaya burung-burung ini jangan mati. Jauh-jauh hari Tuhan telah memperlengkapi. Itu burung merpati, apalagi saudara dan saya. Lebih mahal lagi, saudara. Merpati bisa kita beli, nyawa tidak bisa. Nah, ini keajaiban yang mungkin bagi kita merupakan hal yang sederhana. Tapi ingat, ketika kita menganggap sederhana keajaiban Tuhan, maka kita tidak akan pernah memperoleh mujizat yang seutuhnya. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata ajaib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bicara tentang ganjil, aneh, jarang ada, tidak seperti biasa, mengherankan. Bahkan ini diibaratkan sebagai sebuah pertunjukan yang laku untuk dijual. Tapi sampai seberapa mahal kita telah membayar keajaiban Tuhan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Untuk menonton seorang penghipnotis di tanah lapang saya harus bayar beberapa rupiah dulu. Sementara isi itu ada tipuan mata. Tapi yang jelas Tuhan memberikan suatu tontonan keajaiban dalam kehidupan saya. Justru saya sering membayarnya kalau mungkin bisa gratis Tuhan. Dan memang gratis, kita dikasih napas hidup gratis tidak bayar. Coba Anda sesak nafas dibawa ke rumah sakit 60.000 per jam. Kalau habis oksigen, habislah kita. Nah, jadi kalau saudara dan saya lebih tertarik dengan mengakui keajaiban secara duniawi tanpa memperhitungkan sampai seberapa jauh keajaiban yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dengan membayar harga yang mahal untuk sebuah kewajiban lewat hati saya, pikiran saya, tenaga saya, kemampuan saya. Apa yang saya miliki untuk membayar keajaiban itu. Maka sia-sialah Tuhan memberikan keajaiban bagi saudara dan saya. Sehingga tema firman Tuhan ini berbicara tentang memberitakan keajaiban Tuhan. Coba telusuri kehidupan saudara. Saya pernah dibawa oleh seorang dokter masuk di ruang operasi. Ketika saya masih anak muda, ada sahabat saya dokter di Baligi. Karena dilihatnya saya semasa anak muda sudah mulai minum-minum tuak, minuman keras. Kemudian dia bilang, "Lai, hari Senin saya operasi. Nah, ikutlah dulu kau." Bisa rupanya, bisa. Saya tertarik karena itu hal yang ajaib bagi saya. Kok orang bisa dibelah perutnya tidak mati-mati. Saya masuk di dalam. Saya disuruh jauh. Kemudian saya mengenakan jubah. Pakaian operasi. Saya lihat perut itu dibelah. Dikeluarkan, ditaruh di baskom. Kemudian dipilah. Dicuci, dan lain sebagainya. Saya melihat usus itu berdenyut begini, saudara. Kerja dia. Jantung juga begini. Hampir semua bergerak. Nah, setelah selesai operasi kami minum kopi. Kau lihat itu lah, saya lihat. Nah, kau minum keras. Kau makan segala-galanya. Kau tidur dengan nyenyak. Tapi ingat, organ tubuhmu bekerja 24 jam. Coba kalau dia berhenti.
Coba kalau jantungmu permisi, gantianlah kita tidur. Kemudian dia tidur, Anda pasti mati katanya. Merenunglah saya atas keadaan itu. Sebenarnya Tuhan kita itu ajaib. Coba apalagi orang Batak, kalau dia makan daging anjing tidak bisa dikunyah, langsung ditelan. Usus tidak punya gigi, saudara, dia bekerja. Akhirnya dia hancur. Itu bukan kekuatan usus, tapi kekuatan keajaiban Tuhan menciptakan usus kita, saudara. Jadi berbahagialah kita kalau sampai saat ini kita sehat. Itu semua karena keajaiban Tuhan. Nah, ceritakanlah kebaikan Tuhan, ceritakanlah keajaibannya, ceritakanlah mujizat yang Anda terima, yang Anda alami, yang Anda rasakan, sehingga orang lain bisa yakin bahwa Tuhan bekerja di jantungmu, di seluruh organ tubuhmu. Untuk membereskan sebuah sakit penyakit, mungkin Anda butuhkan ratusan juta berangkat ke Penang, pulang dari sana sudah naik ambulans. Tidak bisa ditolong lagi. Nah, jadi kita sedang diperhadapkan suatu simpang. Memilih cerita tentang dunia atau cerita tentang Tuhan. Saudara bisa dapatkan informasi tentang dunia ini. Kenapa saya harus baca berita? Kenapa saya harus mendengar berita? Supaya saya dapat membedakan bagaimana caranya Tuhan bekerja di tengah-tengah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, saya katakan pandemi COVID tidak akan berakhir katanya sampai tahun 2022. Kalaupun kita dengan kencang berdoa, Tuhan hentikan, Tuhan hentikan. Kalau Tuhan berkata kan tidak mau, apakah kita berhenti di sana? Tidak, saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Suatu saat ketika orang Israel diperhadapkan dengan sungai Jordan, selangkah lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Setelah capek 40 tahun berjalan menyaksikan mujizat keajaiban yang Tuhan tunjukkan dalam perjalanan, tiba mereka dalam sebuah masalah yang sangat pelik, di mana mereka harus menyeberang sungai Jordan yang kencang, yang deras ini. Dan di hadapan sungai Jordan ini ada lagi benteng Jericho. Ada tentara yang terlatih. Sementara mereka 40 tahun sangat letih, tidak ada kekuatan lain. Mereka mengalami masalah. Sehingga oleh Tuhan diberikan hikmat bagi Yosua. Di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Untuk persiapan menyeberang, Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kata kunci yang pertama, kuduskan diri. Untuk kita mendapatkan keajaiban itu, kuduskan. Dan benar ketika bangsa Israel mengurapi mereka, menguduskan hidup mereka, menanggalkan segala yang tidak baik dari kehidupan, dari pikiran, dari hati mereka. Ketika tabut perjanjian dibawa oleh imam dari suku Lewi, menjejakkan kaki di pinggiran sungai Jordan, air itu langsung balik, saudara. Ada keajaiban. Mereka bisa selamat, mereka bisa tertolong. Sampai barisan terakhir memasuki sungai Jordan, air itu terhempang. Dan di hulu sana banjir yang luar biasa. Nah, ini keajaiban Tuhan atas kata kunci kuduskan diri. Sekarang kita susah untuk mendeteksi kekudusan ini. Tetapi kekudusan itu tidak datang dengan sendirinya. Tapi kekudusan itu dimulai dari sikap hati kita. Untuk tetap berkenan di mata Tuhan, sehingga Tuhan akan menunjukkan lembar-lembar keajaiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang Petrus. Pada saat mereka bersama dengan Yesus di pinggiran Danau Galilea. Sampai sore jam 6 mereka letih. Kemudian Yesus berkata, istirahatlah, pergilah menyeberang melalui perahu. Dan Yesus tinggal di pantai. Kemudian mereka berangkat. Itu di kitab Matius pasal 14. Mereka berangkat. Dan ketika mereka ada di tengah jalan pada malam hari itu, apa yang terjadi? Ombak besar datang. Masalah terjadi. Sementara ketergantungan mereka kepada Yesus sangat begitu maksimal. Kenapa kita tidak bawa Yesus? Kenapa Yesus tidak mau bersama dengan kita? Kenapa masalah ini datang? Kita akan memberitakan Injil bersama dengan Yesus. Tapi kenapa bisa terjadi hal-hal yang kita tidak duga ini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya
ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Itu konsep manusiawi yang dimiliki mereka. Yesus itu telah mereka kenal, tapi sebatas ketika Yesus itu menjadi guru yang mengajari menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ketika mereka ragu di saat-saat genting masalah yang cukup berat itu, melihat ada sesosok pribadi berbaju putih di tengah-tengah badai itu. Yang pertama muncul di pikiran mereka itu adalah hantu. Sering kita di tengah-tengah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus datang. Tapi bagi kita itu hantu yang memperburuk keadaan. Biasa hantu memperburuk keadaan. Tapi Tuhan tidak, memperbaiki keadaan. Tapi sering cara berpikir murid-murid ini melihat yang datang itu bukan Yesus, itu adalah hantu. Kemudian Yesus menyatakan, "Ini aku." Lalu mereka bingung, ragu. Nah, untuk mendapatkan kepastian, di ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini tantangan yang sangat luar biasa. Molonato hodo Yesus suruh mau merdala di gijang naikon. Bagi murid-murid lain itu aneh. Bagi ukuran manusia itu adalah mimpi. Mana mungkin Petrus berjalan di atas air, kalaupun Yesus ada di sana. Nah, kan tetapi karena Petrus ini memiliki mimpi, memiliki visi, memiliki tujuan yang pasti, bahwa ketika dia mau bertemu dengan Yesus, mau ombak gunung yang tinggi, mau apapun yang menghalanginya, dia akan mampu melakukannya karena dia memiliki visi bahwa untuk datang memenuhi panggilan Kristus itulah yang terutama dalam kehidupan. Nah, di tengah pandemi yang terjadi hari ini sebenarnya Tuhan sedang berkata, "Mari dekat ke sini." Tapi justru kita sibuk bikin pertahanan, bikin masker, cuci tangan, sampai kuku, kutek semua terkelupas. Terus saudaraku, tidak bisa salaman. Mau dikasih uang tidak mau salam, akhirnya tidak kebagian. Nah, ini banyak risiko ini. Tapi ketika Yesus memanggil lewat masalah ini, ayo sini. Yesus tidak memperhitungkan bahwa yang dia pijak itu adalah air. Tapi karena Yesus yang mengundang, maka dia mau berjalan. Dia turun dari perahu dengan percaya diri. Jadi betapa kuasa dari sebuah visi, mimpi, keinginan, kehendak dalam iman untuk boleh menolong kita datang kepada Yesus. Makanya badai COVID hari ini adalah gelombang. Adalah badai. Tapi Tuhan sedang menantang kita, sini anakku. Kalau saudara tidak berani seperti Petrus masuk dalam masalah itu, bahkan justru lari dari masalah itu, ingat, Yesus tidak akan pernah menolong Anda. Sering kita lari dari masalah dan kecenderungan manusia memang gitu. Maunya selesai persoalan ini dengan cara sederhana, bila penting diuangkan dan lain sebagainya. Tapi saudaraku yang dikasih ayat yang dituntut oleh Tuhan dari saudara dan saya, kalau memang kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, saya harus memiliki keinginan hasrat yang besar untuk mengalami keajaiban itu juga. Keajaiban yang Tuhan berikan bagi kita sungguh luar biasa. Semalam dalam pertemuan Zoom kami dengan pemimpin kita di Medan Plaza, ratusan hamba Tuhan melalui Zoom pertemuan. Nah, pemimpin kita cerita tentang kita kepada teman-teman. Lihat itu Tarutung di tengah badai COVID yang besar, mereka membangun gereja yang besar. Nah, kenapa? Karena memang gereja itu memiliki visi yang besar, mimpi yang besar. Nah, kita tidak tahu tiba-tiba gereja ditutup, tidak bisa ibadah. Tapi karena ini visi adalah mimpi yang Tuhan berikan, jadilah seperti yang kita imankan. Jadi sebenarnya iman itu adalah suatu tindakan yang gila-gilaan, yang harus kita kerjakan dengan penuh keberanian.
Kalau Pak Yakub Nahuai bilang bahwa iman itu adalah tindakan kegila-gilaan. Bukankah seorang gila yang sanggup turun ke atas ombak sementara dia manusia biasa? Tapi kenapa dia berani? Karena dia memiliki visi, karena Tuhan yang panggil. Nah, jadi saudaraku, lewat masalah ini Tuhan sedang memanggil kita. Dan kita telah ada berdiri di atas air itu. Nah, kenapa saya mampu berjalan di atas masalah itu? Karena itu adalah keputusan yang terakhir yang saya buat. Nah, setiap keputusan yang didasari oleh keraguan-raguan tidak akan pernah menghasilkan yang terbaik. Amin. Tapi keputusan mengikut Tuhan itu adalah pasti, terukur. Tidak ada alasan bagi saya, mudah-mudahan, insya Allah, semoga, tidak ada. Tapi pasti, ya dan amin. Kalau Tuhan yang suruh saya untuk menyeberangi danau itu, saya akan jalan. Nah, jadi itu suatu keberanian. Nah, kenapa saya berani? Karena memang itu sudah keputusan. Karena saya sudah pengikut Kristus yang sejati. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika ya Tuhan berkata, datanglah katanya. Jangan katakan, ini masih hujan Tuhan. Ini lagi saya demam 38, tidak bisa masuk nanti ibadah. Saya yakin Anda datang dengan 38 derajat, di depan pintu sana jadi 36,5. Karena Tuhan yang panggil saudara. Coba ukur-ukur di rumah ini 37,8. Nanti sampai di sana 38 kena sinar matahari, dipulangkan sakitnya bukan main, malunya juga bukan main. Tapi ketika Anda berangkat dengan 39 sampai di sini bulan, di diskon 3 derajat Celcius sehingga Anda kita ketemu dengan Tuhan. Amin. Keberanian untuk melangkah sangat menentukan untuk kau bisa sampai kepada tujuan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tadi yang pertama yaitu memiliki visi, hal yang kedua mengambil keputusan yang tepat. Nah, sekarang kita masuk dalam kesukaran. Karena tidak seperti yang kita harapkan semua berjalan mulus. Ikut Tuhan itu tidak ada persoalan katanya, siapa bilang. Justru Tuhan pernah berkata, orang yang beribadah kepada saya akan mengalami aniaya. Orang yang berbakti kepada saya harus bayar harga. Nah, sekarang ada kesukaran. Nah, dikatakan di sini ketika Petrus mulai masuk ke dalam air dan dia berjalan untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia merasa bahwa tempat berpijaknya itu air. Dan jangan-jangan saya bisa tenggelam. Sering kita dalam mengikut Yesus ini di tengah jalan kita ragu. Kenapa saya dan saudara ragu mengikut Yesus? Karena seakan-akan tempat berpijak kita itu hanya dibatasi sampai seberapa jauh keyakinan kita tentang kita. Kita tidak memindahkan keyakinan kita kepada Yesus yang ada di depan kita. Ini air. Bagaimana saya bisa sampai? Ada muncul keraguan. Sering jadi pengalaman pribadi kita, saudara. Karena biasa kalau kita sebagai orang awam, maka cenderung kita lari dari masalah. Dan tidak berani menghadapi masalah. Kalau boleh masalah ini diuangkan bagaimana supaya saya jangan repot. Nah, ini sekarang yang menjadi teori yang dilakukan oleh banyak orang. Sehingga si penerima uang itu sudah siapkan kantongnya, saudara. Karena dia tahu ketika dia takut dan ragu dan penyelesaian masalahnya harus cepat, dia akan sodorkan amplop. Dan dia sudah siap untuk menerima hal itu. Nah, jadi saudaraku, menjadi orang Kristen, jangan coba-coba selesaikan masalahmu dengan kemampuan. Tapi selesaikanlah masalahmu dengan memakai tangan Tuhan, pikiran Tuhan, cara pandang Tuhan, dan perasaan Tuhan. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Pada saat Petrus mulai berjalan di atas air, dia ragu, kemudian dia mulai, kakinya mulai masuk ke dalam air. Dan dia berteriak, Tuhan tolong aku. Artinya Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Kemudian dia tangkap tangan Petrus. Dia angkat kembali. Kemudian mereka bersama-sama berjalan di atas air. Sampai masuk ke perahu tersebut. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita untuk sampai kepada tujuannya. Yaitu membawa keselamatan yang pasti bagi saudara dan saya. Yang kalaupun di satu sisi kita harus mengalami banyak hal yang mungkin membuat kita pernah takut, khawatir dan lain sebagainya. Ingat, pembunuh yang paling utama di masa pandemi adalah rasa takut dan khawatir.
Ketika dia takut dan khawatir, tidak ada selera makan, tidak bisa tidur. Sementara untuk menghindari kita dari efek corona ini, harus banyak tidur, harus banyak istirahat, banyak makanan-makanan yang sehat. Sementara di sisi lain rasa khawatir kita menciptakan sebuah perasaan yang tidak mengenakan, bahkan tidak tertarik dengan hal-hal yang akan menolong kita. Tapi ingat saudara, seberapa berat tantangan yang Anda harus alami memasuki tahun 2021 ini, Tuhan telah siap dengan tangan kudusnya untuk menolong setiap kita saudara. Dan kita yakin bahwa Yesus sanggup dan mau, siap sedia 24 jam untuk menolong kita dalam setiap persoalan kita. Nah, tahun 2021 bukan tahun yang semakin baik. Tapi apa yang Tuhan tuntut dari setiap kita? Untuk mempertegas iman percaya kita. Kalau kita masih abu-abu saudaraku, kesulitan 2021 akan membinasakan kita. Tapi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan sudah panggil kita. Mari ikuti panggilannya. Jadi intensitas peribadatan kita di gereja ini akan kita naikkan. Karena itulah panggilan Tuhan bagi kita. Sementara untuk dunia luar kita sedang terbatas. Kayak pesta sudah dibatasi, perkumpulan sudah dibatasi, perjalanan dibatasi. Nah, mumpung kita dibatasi untuk hal-hal dunia ini, kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan makin terbuka. Silakan mari masuk dalam menara doa. Ikut di sini saudara. Nah, di gereja kita ini sedang dibawa oleh Tuhan masuk ke dimensi pelayanan level yang lebih tinggi. Sehingga kita melayani orang-orang yang mungkin dia mantan dukun, yang kesurupan, yang membawa penyakit-penyakit rohani. Itu tugas kita sekarang. Itu suatu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Kita ikut Zoom menara doa keluarga besar Medan Plaza. Kalau cabang lain mungkin mereka hanya 2-3 orang dalam jadwal ditentukan. Karena jam-jamnya itu juga jam yang genting, jam tidur, jam ngantuk. Tapi kita di sini enggak. Kita dikasih jadwal jam 4 subuh, enak-enaknya tidur, ada gerimis lagi. Kita kumpul di sini 20-an orang, kita beribadah di sini. Sehingga menjadi acuan bagi seluruh GBI yang ada di Sumatera Resort, yang ada di Medan Plaza. Untuk membuat tim doa yang lebih cenderung, lebih efisien lagi. Sehingga kita semua diajak oleh Tuhan untuk semakin dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Nah jadi untuk itu Bapak Saudara mari. Pintu terbuka bagi setiap kita dengan catatan. Seruan, doa, permohonan kita. Pasti Tuhan akan jawab karena apa? Kita telah menguduskan hati jiwa pikiran kita untuk boleh menghampiri Dia. Bukan hanya sekedar liturgi atau rutinitas gereja kita datang beribadah, tidak. Tapi alangkah baiknya jam-jam tertentu kita datang berdoa di tempat ini. Kita sudah siapkan tempat doa di atas. Kita sudah fasilitasi semua. Kalau bila perlu Anda kehujanan, kita siap mengantar ke alamat. Karena apa? Kita sedang melakukan pelayanan-pelayanan terobosan. Nah terakhir yang Tuhan berikan bagi kita. Yeremia 33 ayat 3. Ini nomor teleponnya Tuhan ini. Dikatakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Misterius saudara. Jadi bagaimana kita mengalami keajaiban. Misteri daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan menuntut kita untuk menjaga kekudusan, menuntut kita untuk memiliki visi yang pasti tentang siapa kita nantinya di hadapan Tuhan, memiliki sebuah kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, kemudian kita bisa masuk dalam kesukaran itu, jangan coba lari dari masalah yang kemudian Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan tidak akan menunda. Dan yang terakhir Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Amin. Kalau berseru itu keluar suaranya. Kenapa untuk nonton bola kita berseru-seru? Ekspresi kita luar biasa sampai kita tendang orang di depan tanpa sadar. Kenapa untuk Tuhan kita tidak bisa berseru? Untuk maki-maki orang kita bisa naikkan volume saudara, sampai kandas. Tapi untuk Tuhan kita korting sedemikian rupa. Bila penting hanya komat kamit. Ingat dukun komat kamit memanggil arwah.
Kita tidak memanggil arwah, tapi memanggil Tuhan. Mari berseru, amin. Di sini Anda bisa berseru, mau teriak apapun, tidak terganggu tetangga. Kita kondusif, saudara. Karena apa? Kita disuruh oleh Tuhan membangun gereja ini, wadah ini, untuk demi keleluasan kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah di mana kami boleh mendengarkan tuntunan-Mu yang menguatkan hati kami setiap anak-anak-Mu. Jika mungkin masalah itu boleh datang menakut-nakuti kami, tapi pada saat itu Tuhan Yesus hadir dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada hal-hal yang menakutkan di hadapan kami Tuhan. Dan kami tidak tahu kapan berakhir rasa takut kami. Tapi yang jelas rasa takut itu hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Kami tidak mau melihat ombak yang ada di sekeliling kami. Kami tidak terobsesi dengan masalah atau keadaan yang tidak baik di sekeliling kami. Kami hanya fokus kepada Tuhan. Karena lewat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, maka kami akan merasakan ada hal-hal yang luar biasa, yang ajaib. Untuk kami sampaikan, kami beritakan, kami saksikan kepada orang lain bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang luar biasa, yang sanggup menolong orang, bahkan orang yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk boleh membereskan hidup kita. Kalau mungkin sampai hari ini Anda masih memiliki musuh, ada dendam, ada sakit hati, ada kekecewaan, silakan tanggalkan saudara, lepaskan. Supaya tubuh dan darah yang kudus ini dapat bekerja leluasa untuk membangkitkan semangatmu ikut kepada Tuhan, untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, untuk menyelesaikan persoalanmu. Karena hanya orang yang kudus yang dapat menghampiri Tuhan dan yang akan mengalami keajaiban Tuhan. Saya percaya kita semua yakin bahwa Tuhan sedang menuntun kita untuk lebih kudus lagi, lebih mulia lagi. Tundukkan kepala, saya berikan kesempatan untuk merenung. Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Orang yang mengalami banyak keterbatasan, yang sering tersandung, bahkan kami jatuh. Tapi saat ini Tuhan ingin menolong kami. Engkau menolong Petrus waktu dia berjalan di atas air. Di tengah gelombang yang cukup besar yang melanda kehidupan kami, Engkau juga hadir Tuhan dan memegang tangan kami. Tapi bagaimana tangan kami bisa Tuhan pegang karena tangan-Mu kudus? Kami tidak kudus. Tangan kami ini sering melakukan banyak hal yang tidak benar, mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun saat ini kami datang merendahkan hati, kuduskan kami, tahirkan tangan kami, pikiran kami, supaya kami layak menerima pengudusan yang Tuhan berikan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kebahagiaan tersendiri bagi kami ya Tuhan, di mana kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan cawan di tangan kananmu. Saya undang kembali bangkit berdiri. Mari pegang roti di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari makanlah dalam nama Yesus. Baik, persiapkan cawan di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari minumlah dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Pujian bagimu, hormat bagimu ya kasih buat kebenaran firman-Mu yang membentuk kehidupan kami semakin sempurna. Kami tidak tahu kapan badai ini akan berlalu Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau telah merencanakan sesuatu. Sistem perlindungan yang sempurna. Sebagaimana Engkau mempersiapkan seekor burung bisa hinggap di tengah-tengah bahaya yang cukup besar. Kami adalah umat-Mu, anak pilihan-Mu. Sudah barang pasti sebelum kami terlahir ke dunia ini Tuhan telah merencanakan berkat tersendiri, perlindungan tersendiri, dan keamanan tersendiri bagi setiap orang. Sehingga kami tidak perlu ragu dan khawatir Tuhan. Sebab Engkau akan selalu hadir tepat pada waktunya untuk menolong kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang boleh kami nikmati. Memberikan kekuatan, kuasa baru bagi kami. Untuk kami boleh hidup kudus untuk menyeberangi tahun-tahun yang sulit ini. Sehingga kami akan sampai kepada rencana-Mu indah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan dan persembahan umum yang lainnya. Sambil mempersiapkannya kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengumuman GBI Tertung Kota Minggu 6 Desember 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tertung Kota. Dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online hari ini. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita masing-masing. Dan persembahan umum sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkan persepuluhan ke amplop khusus dan persembahan umum dapat dimasukkan ke amplop putih yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Setelah ibadah selesai dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online,
Persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat menuliskan nomor WhatsApp masing-masing di amplop persembahan, agar sekretariat gereja dapat menginformasikan pengumuman-pengumuman penting seputar jadwal dan info gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pekerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Ibadah mezbah keluarga mulai minggu ini diliburkan dan kembali aktif pada bulan Januari 2021. Demikian halnya dengan doa puasa, diliburkan dan aktif kembali pada bulan Januari 2021. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Informasi Natal untuk kita semua, kami beritahukan bahwa ibadah perayaan Natal umum GBI Tarutung Kota akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 dan pintu akan dibuka pada pukul 18 WIB. Sehubungan peraturan protokol kesehatan, maka jumlah kapasitas ruangan ini hanya berkisar 250 kursi dan diimbau kepada jemaat untuk dapat hadir sebelum pintu dibuka. Dan untuk perayaan Natal Pemuda akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pada jam 6 sore. Dan dengan berat hati kami infokan bahwa tahun ini perayaan Natal anak sekolah minggu ditiadakan sehubungan dengan anjuran larangan dari pemerintah. Tapi sekolah minggu dapat tetap mengikuti perayaan Natal umum secara online lewat Facebook. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Daripada Tuhan, mari buka kedua tanganmu, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Bapak Ibu dapat mengantarkan persembahan.